Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denavia Junioro. Kali ini saya akan mempresentasikan penerapan OKR dalam peningkatan kinerja sales. Langsung aja. Yang pertama, apa itu OKR? OKR adalah perangkat kerja berbagai kritis dan disiplin berkelanjutan yang berupaya memastikan karyawan bekerja sama, memfokuskan upaya mereka untuk memberikan kontribusi yang terukur dan mendorong perusahaan untuk maju. Jadi intinya OKR adalah sebuah software atau suatu metode yang digunakan untuk mengakur sebuah tujuan yang ditetapkan agar mudah untuk dicapai. Berikutnya, kenapa perusahaan membutuhkan OKR? OKR akan membantu perusahaan dalam memberikan ukuran yang jelas tentang tujuan yang harus dicapai oleh setiap pekerja. Metode ini menawarkan landasan yang kokoh untuk menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, serta merumuskan langkah-langkah kunci yang dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. OKR mendorong transparansi dan akuntabilitas di antara anggota tim penjualan dengan menetapkan tujuan yang terukur dan key result yang spesifik. Setiap individu dalam tim memahami peran dan tanggung jawab mereka terhadap pencapaian tujuan keseluruhan. Selain itu, metode ini memungkinkan evaluasi progres secara berkala, memungkinkan tim untuk menyesuaikan strategi mereka jika terdapat hambatan atau perubahan dalam lingkungan bisnis. Jadi OKR ini memang diperlukan untuk perusahaan agar mempercepat pertumbuhan karena dia akan membantu untuk melakukan penghitungan dalam pencapaian tujuan. Yang berikutnya, tujuan penerapan OKR. Tujuan dari penerapan OKR dalam peningkatan kinerja penjualan adalah untuk menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan terarah bagi tim penjualan. Dengan OKR, tim dapat fokus pada hasil yang diingin capai, seperti peningkatan penjualan produk tertentu, pengembangan basis klien baru, atau peningkatan konversi. Hal ini memungkinkan tim untuk bekerja secara terfokus, mengetahui tujuan yang ingin dicapai, dan memahami langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai. Jadi OKR ini tujuannya adalah untuk membuat perusahaan menjadi lebih tertata dalam mencapai tujuannya. Yang berikutnya, manfaat bagi tim penjualan. Satu, peningkatan fokus dan keterlibatan. Jadi yang maksud di sini adalah OKR ini akan membuat tujuan itu menjadi lebih fokus dan meningkatkan keterlibatan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kembali lagi karena ukurannya sudah jelas. Sudah ukurannya, jadi mempermudah karyawan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya OKR, akan terjadi sebuah transparansi, di mana apakah tujuan itu sudah dicapai atau belum. Kemudian yang ketiga, kemampuan adaptasi dan pembelajaran. Dengan adanya OKR, kita akan mampu mempelajari tujuan-tujuan mana saja yang belum tercapai dan penyebab apa yang menyebabkan tujuan ini masih belum tercapai. Kemudian yang manfaat bagi peneliti. Pertama, menjelaskan pentingnya OKR bagi perusahaan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan metodologi penelitian, analisis data, dan pemecahan masalah dalam pembentukan OKR bagi perusahaan. Kita adalah manfaat bagi perusahaan. Satu, membantu pertumbuhan perusahaan. Dengan diterapkannya OKR, maka kembali lagi adalah tujuan dari perusahaan akan dirinci secara jelas dan akan ditetapkan sebuah tolak ukur untuk menyatakan tujuan itu tercapai atau belum, sehingga akan lebih fokus untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga perusahaan akan lebih cepat untuk berkembang. Yang kedua, mengatasi perubahan lingkungan yang cepat. Dengan adanya OKR, tim manajemen bisa akan lebih mudah dalam mengambil keputusan yang tepat
untuk menyesuaikan strategi perusahaan dengan lingkungan yang berubah-ubah. Berikutnya gagasan. Perusahaan saat ini belum menerapkan OKR dan masih menggunakan metode manajemen kinerja tradisional yang cenderung kurang terukur dan kurang fokus. Dan diharapkan setelah implementasi OKR ini, kondisinya akan lebih fokus, lebih tajam dalam mencapai tujuan kinerja, transparansi yang ditingkatkan, adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan pasar, serta pemantauan progres yang terstruktur dan terukur. Nah, berikutnya tim untuk membentuk gagasan. Dalam pencapaian sebuah KR, tentunya kita perlu sebuah tim yang mendukung. Yang pertama sih ada manajemen tingkat atas. Tugasnya itu pendorong utama dalam pengelolaan OKR, memastikan keselarasan dengan visi perusahaan. Kualifikasinya adalah pengalaman manajemen senior, pemahaman yang kuat tentang visi perusahaan, keterampilan kepemimpinan yang baik. Yang kedua adalah tim penjualan dan staf operasional. Tugasnya terlibat langsung dalam penerapan OKR. Kualifikasinya pengalaman dalam penjualan atau operasional. Pasti, karena ini akan langsung turun di lapangan kan. Jadi benar-benar harus menguasai tentang setiap prosedur yang ada agar OKR ini bisa dipantau secara maksimal. Keterampilan kolaboratif dan kemampuan untuk mengidentifikasi solusi. Karena saat kita kerja di lapangan, itu pasti banyak hal yang nggak sesuai dengan yang telah direncanakan. Jadi memang harus benar-benar mampu untuk mengidentifikasi solusi secara cepat agar setiap masalah yang muncul bisa cepat diatasi. Yang ketiga, tim analisis data, membantu dalam pemantauan dan evaluasi progres. Kualifikasinya, keahlian dalam analisis data, pemahaman tentang KPI, pengalaman dalam analisis data. Berikutnya adalah langkah-langkah strategis. Satu, pelatihan tentang OKR. Edukasi bagi seluruh tim tentang prinsip-prinsip dan manfaat OKR. Jadi dalam setiap pengadopsian suatu hal yang baru itu pasti memerlukan sebuah edukasi agar teknologi atau sistem yang baru ini bisa diadopsi dengan sempurna dan bisa dijalankan sesuai dengan fungsinya. Tidak hanya kita adopsi saja, tapi penggunaannya tidak maksimal. Jadi akan ngebuang-buang sumber daya akhirnya. Jadi memang perlu dilakukan edukasi dan pelatihan. Yang kedua, penetapan tujuan terukur. Kolaborasi dengan tim untuk menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Jadi memang OKR adalah tujuannya adalah untuk merinci setiap tujuan, membuat spesifikasi, membuat pengukuran, dan memfokuskan tim atau organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi memang tujuan ini harus dispesifikasi. Yang ketiga adalah pendekatan progresif. Langkah-langkah bertahap untuk menghadapi OKR. Jadi OKR ini kan kita tidak bisa menerapkan langsung semuanya, tapi kita harus lakukan secara bertahap agar tidak terjadi culture shock di sebuah perusahaan. Berikutnya, kesimpulan. Gagasan penerapan OKR adalah manajemen kinerja perusahaan adalah langkah strategis untuk mengatasi kurangnya fokus, transparansi, dan kesulitan adaptasi terhadap perubahan pasar yang dialami sebelumnya. Dengan adopsi OKR, perusahaan berpotensi memperoleh manfaat yang signifikan, seperti peningkatan kinerja tim penjualan, transparansi yang ditingkatkan, adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan pasar, serta pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Prediksi hasil dari penerapan gagasan ini adalah perubahan budaya perusahaan menuju pendekatan yang lebih terstruktur, fokus, dan adaptif, yang pada gilirannya akan membawa perubahan positif dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Jadi penerapan OKR ini memang akan membawa dampak perubahan yang sangat signifikan dalam sebuah perusahaan, terutama pada kultur
yang sebelumnya mungkin akan ada memang sedikit goncangan karena memang dari sebuah perusahaan yang kurang kurang terstruktur, kurang rapi strukturnya, kemudian dimasukkan OKR akan dibuat menjadi lebih terstruktur, tapi juga akan tetap adaptif. Jadi diharapkan dengan adanya implementasi OKR dalam sebuah perusahaan akan mampu meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan dalam perusahaan sehingga perusahaan mampu dapat berkembang lebih cepat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.